Terima kasih pemirsa, masih di Showbiz. Nah, pemirsa Showbiz tentu ingat dong sama boy band asal Jepang yang salah satu anggotanya adalah orang Indonesia. Yes, kita akan langsung berbincang langsung dengan Nakamura Toma yang sudah terhubung dengan kita melalui Zoom. Hai Toma, apa kabar? Hai Toma, apa kabar? Apa kabar? Halo Kak Diego, Kak Putih. Wah, Toma sehat ya? Aku mau nanya nih Toma, kan Toma grupnya ini terbilang awal debut ya. Nah, selama awal debut ini, apa aja sih yang dilakukan demi eksistensi dan biar bisa dikenal masyarakat bahkan di dunia nih Toma? Jadi kayak kita latihan dance itu dari pagi sampai malam, tiap hari 12 jam, terus nyanyi, terus bikin lagu, terus latihan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga sama member. Wow, berarti banyak dong persiapannya ya Toma ya. Boleh share nggak apalagi tuh persiapan bahasa Inggris, dance-nya hampir 12 jam tadi, apalagi tuh Toma? Terus jujur karena tau pengen banget perform di Indonesia juga, ngajarin member-member bahasa Indonesia sama kayak ngenalin mereka tentang budaya-budaya Indonesia sama artis-artis Indonesia juga. Nah, kan tadi kita pengen banget ya di Indonesia. Nah, dari ajang one on one itu, kamu kan banyak dapat tawaran ya, dan 90% itu untuk bersolo karir. Tapi kenapa nih Toma malah milih tawaran untuk join di boy band? Kan kalau di boy band itu kan banyak kepala nih untuk menentukan sesuatu. Kenapa Toma? Jujur pas pertama ke Jepang tuh pengen jadi solo singer, cuman pas ikut Produce 101 itu kayak apa ya? Kayak daripada sendiri itu kayak lebih enak rame-rame. Terus kayak kalau misalnya kita ngerasa down, ada yang ngedukung kita, ada yang ngebantu kita. Terus di saat teman lain ada yang ngedown, kayak kita bisa saling support. Jadi kayak itu plusnya kalau di grup. Dan untuk komunikasi pakai bahasa Jepang dong di sana? Of course. Wow. Selalu pakai bahasa Jepang. Berarti bahasa Jepangnya fasih, bahasa Inggrisnya juga harus fasih, bahasa Indonesianya apalagi ya kan? Berarti Toma bisa ikut boy band ini berarti dari ajang 101 ya? Iya. Oke, pastinya juga banyak dong tawaran-tawaran di Jepang. Sampai saat ini masih ada nggak sih tawaran buat Toma untuk bersolo karir, tapi di Indonesia nih, ada nggak tuh Toma? Jujur, pingin sih, cuman kalau sekarang belum ada tawaran untuk kayak apa, buat nyanyi solo di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada offer, of course kayak Toma tertarik. Terus Toma suka banget sama artis-artis Indonesia, jadi kayak Toma pengen collab sama artis-artis Indonesia juga, kayak Tulus, Raisa, terus banyak artis-artis yang Indonesia yang bener-bener talented dan gimana ya, bener-bener Toma suka banget sama artis-artis Indonesia dengan gimana cara mengekspres diri mereka lewat lagu. Jadi kayak kalau ada kesempatan tuh pengen collab sama artis-artis. Pernah nggak ada keinginan untuk mengikuti ajang pencarian bakat di Indonesia dan menjadi superstar di Indonesia gitu? Betul. Jujur ada. Cuma gimana ya, pas habis lulus SMA langsung kuliah ke Jepang, jadi kayak lebih banyak spend time di Jepang. Tapi kalau if it's possible sih tuh juga pengen gimana ya, coba challenge di apa entertainment di Indonesia juga. Oke, berarti Toma juga pasti punya banyak teman dong, selain di Jepang punya banyak teman juga di Indonesia. Nah, kira-kira teman-temannya Toma di Indonesia ini ketika Toma mengawali debut dengan Octopet, gimana respon mereka? Apakah happy, senang, excited? Wah, teman kita Toma di Jepang jadi artis lah. Gimana tuh Mimpi Toma? loh buat seluruh orang Indonesia ya Put Iya. ya? Betul. Jujur kalau teman-teman sih terkejut. Toma juga jarang kasih tahu ke teman-teman kan Toma lagi ngapain, kayak ikut ajang pencarian bakat atau bakal debut. Jadi pas dipublis berita kalau Toma bakal debut, langsung nih line-nya penuh sama teman-teman Indonesia, terkejut semua. Kamu ngapain? Nah kalau gitu Toma biasanya Tapi happy ya jujur. Yes, dan apa yang Toma kangenin di Indonesia semenjak tinggal di Jepang? Kangen banget ya sama sekarang, karena tinggal di Jepang tuh lebih banyak gunain bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan Toma kangen ngomong bahasa Indonesia, terus kangen sama masakan-masakan Indonesia juga, terus kangen sama pantainya Indonesia juga. Jujur, jadi kalau misalnya if it's possible, Toma bakal langsung gimana ya, ke Indonesia, terus pengen makan Indonesia. Oke, berarti tadi sebelum kita mulai ini kita juga sempat ngobrol-ngobrol nih sama Toma. Dan kita dengar kayaknya Toma ini fasih banget bahasa Jepang. Nah, katanya ya emang ibu Toma ini orang Indonesia ya? Orang Jepang ya, iya, maaf. betul. Orang Indonesia, orang Jepang ya. Nah,
Gimana sih caranya Ibu Toma mengenalkan Jepang ini sendiri ke Toma tentang budayanya atau culture-nya atau mungkin bahasanya atau makanan-makanan khas di Jepang nih? Gimana sih cara mengenalkannya ke Toma? Jadi pas Toma kecil, gimana ya? Mamanya Toma sering masak masakan Jepang, terus diajarin cara masak masakan Jepang. Jadi kayak di sana kalau masalah culture Jepang sih Toma nggak terlalu kenal culture Jepang kayak gimana ya. Ibunya juga jarang ngajarin. Jadi jujur kalau culture Jepang tuh pas Toma pertama kuliah ke Jepang, di sana Toma pertama kayak ngenalin culture Jepang. Kalau dari mama cuma ngajarin cara masak masakan Jepang doang. Oke. Nah dengan bakal pengetahuan tentang Jepang ya, apakah Thomas sendiri tuh mengalami shock culture nggak sih dengan budayanya? Pas pertama ya, karena pas di Indonesia kan cuma full ngomong bahasa Indonesia tuh. Pas pertama ke Jepang tuh langsung kayak full ngomong bahasa Jepang. Jadi pas di sana tuh pertama kayak ada culture shock. Cuman after 1-2 bulan sih langsung udah biasa aja sih. Berarti cepet dong beradaptasinya Toma ini. Berarti pintar, berbakat, ganteng lagi. Nah Toma, aku mau nanya nih Toma. Kalau tadi kita ngomongin tentang Jepang, mungkin aku pengen nanya nih, Toma, makanan kesukaannya dari Indonesia yang dikangenin nih, apa? Satu aja. Kalau sekarang, tadi pagi sih pengen makan tempe. Makan tempe, demen tempe ya Toma ya? Nah Toma, sebagai penutup nih aku pengen tahu dong, kamu kira-kira punya pesan nggak nih buat teman-teman yang punya mimpi untuk jadi idol atau yang masih jadi trainee nih? Karena kita bisa lihat nih, Toma ini adalah bukti dari keberhasilan sebuah mimpi. Oke, tapi sebelum itu pertama pengen ucapin terima kasih juga untuk teman-teman di Indonesia yang sudah selalu support Toma dan selalu ngirim-ngirim message ke Toma lewat DM, surat dan segala macam. Dan buat teman-teman yang punya mimpi untuk jadi idol atau apapun itu, kuncinya percaya diri sendiri, live in yourself, dan stay yourself, dan berusaha untuk jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri dan tetap percaya sama diri sendiri. Betul. Pasti bakal berhasil. Itu aja. Intinya percaya diri. Live in yourself and be yourself. Kita tunggu nih Oktopet di sini, apalagi Toma juga harus datang ke Indonesia. Di sini langsung ke showbiz pastinya ya. Betul. Toma, sebelum kita berpisah, nih nggak afdol rasanya. Penasaran dong. Toma nggak nyanyi dulu buat kita. Gimana? Toma nyanyi dikit aja buat kita, boleh nggak? Oke. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita pahami dunia. Gimana Kak? Widih. Keren Toma. Bagus banget Toma. Baik Toma, terima kasih untuk waktunya ya. Udah bincang-bincang bersama kami. Kita doakan semoga Toma sukses terus dan terus bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang ingin menjadi idol. Baik pemirsa showbiz.